Peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pertanyaan Yesus kepada para muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Pertanyaan ini mendapatkan berbagai jawaban dari para muridnya. Namun saat itu Petrus dengan tegas berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Sikap Petrus ini menggambarkan kepercayaan yang mendalam. Petrus telah mengenali Yesus sebagai Mesias yang ditunggu-tunggu, anak Allah yang hidup, dan dia melihat Yesus bukan hanya sebagai seorang guru atau nabi, tetapi sebagai penebus yang dijanjikan. Sikap Petrus ini menunjukkan keberanian dan kepercayaan yang besar. Yesus memberikan tanggapan atas jawaban Petrus itu, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Yesus menyatakan bahwa pengakuan Petrus bukanlah hasil pemikiran manusia biasa, melainkan berdasarkan wahyu yang diberikan oleh Bapa di surga. Yesus mengungkapkan harapannya terhadap Petrus dengan mengatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Yesus memberikan julukan baru kepada Petrus, yaitu batu karang. Ia akan menjadi dasar yang kokoh, di mana Yesus akan mendirikan gerejanya. Yesus percaya bahwa Petrus akan memainkan peranan penting di dalam membangun dan mengembangkan kerajaan Allah di bumi. Dalam konteks ini, Yesus mengungkapkan harapannya agar setiap anggota jemaatnya memiliki pengakuan iman yang teguh dan kepercayaan yang kokoh terhadap dirinya sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup. Ia menghendaki kita semua menjadi batu karang yang bersatu membentuk gerejanya yang tidak akan dapat ditaklukkan oleh kekuatan maut. Pengalaman Petrus menjadi suatu teladan bagi kita. Sepanjang perjalanan hidupnya bersama Yesus, Petrus mengalami pasang surut. Dia mengalami saat-saat kepercayaan yang kokoh, tetapi juga saat-saat kelemahan dan kegagalan. Namun Yesus tidak pernah menyerah kepadanya. Dia terus mengajar dan membimbing Petrus mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Demikian pula Yesus tidak pernah menyerah kepada kita. Ia mengenal kelemahan dan kegagalan kita, namun ia tetap memegang harapan besar atas hidup yang sedang kita jalani ini. Ia mengundang kita untuk membangun kepercayaan yang kokoh kepadanya, menjadikannya sebagai dasar dan pusat di dalam kehidupan kita, serta melayaninya dengan penuh kesetiaan. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Hari Raya Santo Petrus dan Paulus secara tradisional dirayakan setiap tanggal 29 Juni setiap tahunnya, adalah peringatan untuk menghormati kedua rasul tersebut. Pemilihan tanggal yang sama untuk merayakan kedua rasul ini memiliki sejarah dan makna yang melibatkan hubungan erat antar keduanya. Santo Petrus dan Santo Paulus adalah dua tokoh sentral dalam perkembangan awal gereja Kristen. Santo Petrus adalah salah satu dari 12 murid Yesus dan dianggap sebagai pemimpin utama dalam lingkaran murid-murid itu. Santo Paulus yang sebelumnya dikenal sebagai Saulus adalah seorang penganiaya gereja awal yang kemudian mendapatkan panggilan khusus dari Yesus untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Walaupun keduanya memiliki latar belakang dan pendekatan yang berbeda dalam mengabarkan Injil, mereka memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran ajaran Yesus dan pembentukan gereja Kristen. Santo Petrus menjadi pilar gereja di Yerusalem dan dianggap sebagai rasul bagi orang Yahudi, sedangkan Santo Paulus mewartakan Injil di berbagai wilayah dan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Meskipun memiliki perbedaan dan peran yang berbeda pula dalam gereja awal, Santo Petrus dan Santo Paulus memiliki satu persamaan penting: pengabdian mereka kepada Kristus dan kerinduan mereka untuk menyebarkan ajarannya kepada seluruh dunia. Keduanya mengobarkan hidup mereka untuk misi menyebarkan Injil, menghadapi tantangan, penindasan, dan akhirnya menjadi martir karena iman mereka. Menggabungkan Santo Petrus dan Santo Paulus dalam satu perayaan memperkuat pengertian akan kebersamaan dan persatuan dalam Kristus, serta menghormati peran masing-masing rasul dalam membangun gereja. Peringatan bersama ini juga memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan teladan hidup mereka. Dalam Santo Petrus kita melihat keteguhan dan pelayanan dalam memimpin gereja. Dalam Santo Paulus kita melihat ketabahan, keberanian, dan semangat misi untuk membawa Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Melalui perayaan ini, kita diingatkan untuk mengikuti jejak kedua rasul ini dalam iman, pengabdian, dan kerinduan untuk menyebarkan ajaran Kristus. Maka marilah saudari-saudari yang terkasih, kita membangun gerejanya yang kuat, bersatu dalam kasih, dan melayani dengan setia, menjalankan misinya di dunia ini. Selamat pesta, selamat merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Tuhan memberkati.